AFC semakin menunjukkan wajah aslinya. Kebijakan AFC dalam Annual UUD 2023 memantik spekulasi bahwa AFC memang sarang mafia. Ini AFC sentimen nih, karena diserbu manajemen Indonesia kan, AFC mafia nih dalam kasus kemarin lawan Bahrain. Kemarin ada penghargaan AFC. Ada pemain terbaik, pelatih terbaik, tim favorit, tim lokal terbaik, pembinaan terbaik, bahkan negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, semua dapat. Bahkan negara yang nggak banyak berperan seperti Filipina dan Laos aja dapat penghargaan. Indonesia udah lolos ke Piala Asia, U17-nya lolos, U23 lolos, tim senior lolos, bahkan maju ke rencananya Piala Dunia. Itu tidak dapat penghargaan satupun. Ranking FIFA-nya padahal naik signifikan. Naik signifikan gitu. Nah itu kenapa tuh? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe dulu ya bro, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terupdate dari kami. Kalau sudah, let's go kita bahas. Perhelatan AFC Annual UUD 2023 yang seharusnya menjadi ajang penghargaan bagi insan sepak bola di kawasan Asia justru menjadi bahan perbincangan hangat. Indonesia, yang sudah menunjukkan prestasi gemilang dalam beberapa tahun terakhir, tak menerima satupun penghargaan. Banyak pengamat, baik lokal maupun internasional, menganggap keputusan ini irasional, bahkan memicu tawa karena dianggap menunjukkan sikap tidak adil dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terhadap Indonesia. Indonesia tidak hanya menunjukkan peningkatan peringkat yang pesat dalam ranking FIFA, namun juga mencatatkan prestasi cemerlang dengan menyabet gelar juara di berbagai kelompok umur. Mulai dari tim U15, U17, U20, hingga U23, para talenta muda Indonesia berhasil menorehkan prestasi yang membuat Asia dan dunia menaruh perhatian pada sepak bola tanah air. Sayangnya, penghargaan AFC justru jatuh ke tangan negara-negara yang kontribusinya jauh lebih kecil atau bahkan tidak signifikan dalam sepak bola Asia. Keberhasilan Indonesia di berbagai kelompok umur Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola Asia di kelompok umur. Pada tahun ini, Indonesia meraih beberapa gelar bergengsi di berbagai turnamen Asia. Timnas U15, U17, U20, dan U23 sukses merajai kompetisi, bahkan mengalahkan negara-negara yang sebelumnya dianggap sebagai raksasa sepak bola Asia. Para pemain muda ini juga banyak mencuri perhatian dari pemandu bakat klub-klub besar Asia dan Eropa. Selain prestasi di lapangan, sepak bola Indonesia juga menunjukkan peningkatan di sisi organisasi dan pembinaan pemain muda. Program Youth Development di Indonesia semakin solid, dan liga-liga domestik untuk kelompok umur mulai mendapat perhatian lebih besar. Dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, ditambah dengan antusiasme luar biasa dari para supporter, menjadikan sepak bola Indonesia semakin berkembang pesat. Kejanggalan dalam pemberian penghargaan AFC, namun, di balik prestasi ini, AFC seakan menutup mata. Penghargaan yang seharusnya diberikan kepada negara-negara yang berprestasi justru diberikan kepada beberapa negara yang kontribusinya dianggap minim. Beberapa negara seperti Laos dan Malaysia yang jarang mencetak prestasi besar justru mendapatkan apresiasi lebih dari AFC, sebuah keputusan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Berbagai pengamat sepak bola pun mempertanyakan kredibilitas dan objektivitas AFC. Ketidakadilan ini memicu dugaan adanya sentimen negatif AFC terhadap Indonesia, atau bahkan sengaja ingin menabuh genderang persaingan. Padahal, kontribusi Indonesia terhadap perkembangan sepak bola Asia sangat besar, baik dalam hal kompetisi maupun pembinaan pemain muda. Tanggapan dan reaksi masyarakat internasional keputusan AFC ini sontak mendapat reaksi keras, tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga dari komunitas sepak bola internasional. Banyak yang menyebut langkah AFC ini sebagai tindakan sakit hati terhadap Indonesia, mengingat prestasi gemilang yang sudah ditorehkan. Media-media internasional pun turut mengomentari hal ini. Beberapa di antaranya menganggap sikap AFC tidak rasional, bahkan berpotensi merusak citra sepak bola Asia yang seharusnya sportif dan adil. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa keputusan AFC ini adalah cerminan ketidaksiapan mereka dalam menerima perkembangan pesat Indonesia sebagai kekuatan baru. Beberapa pengamat menyebut bahwa sikap ini justru bisa menjadi bumerang bagi AFC sendiri, karena menunjukkan standar ganda dalam pemberian penghargaan.
Harapan ke depan untuk sepak bola Indonesia. Kekecewaan ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat para pemain, pelatih, dan seluruh masyarakat pecinta sepak bola. Justru, hal ini bisa menjadi pelecut semangat bagi Indonesia untuk semakin menunjukkan tajinya di kancah internasional, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan dari AFC. Dengan berbagai pencapaian yang sudah diraih, sepak bola Indonesia hanya perlu fokus pada peningkatan kualitas, baik dalam kompetisi domestik maupun internasional. Dukungan penuh dari federasi, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk terus bersinar.